Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara riset ide konten YouTube menggunakan Google Keyword Planner ya teman-teman. Nah, fungsinya intinya kita akan mencari teman-teman ide konten YouTube yang akan kita buat ini ramai atau tidak. Penelusuran bulanannya itu rata-rata berapa? Kemudian persaingannya itu sedang, berat, tinggi, atau rendah. Nah, kita akan cari ya teman-teman. Nah, memang ini gratis, akan tetapi di awal memang kadang banyak yang struggle ya teman-teman dan menemui beberapa masalah. Nah, di sini saya akan menunjukkan menggunakan dengan akun Gmail baru ya teman-teman yang belum pernah saya gunakan untuk menggunakan Google Keyword Planner agar nanti kalian bisa mengikuti langkah-langkah ini. Nah, sebelumnya langkah-langkah ini kalian bisa mengikutinya juga menggunakan HP teman-teman. Akan tetapi jika HP kalian harus menggunakan mode desktop ya, karena kalau tidak mode desktop itu tidak akan terdeteksi teman-teman nanti untuk Google Keyword Planner-nya. Nah, caranya kalian bisa klik saja titik tiga yang ada di kanan ya. Biasanya kalian bisa menggunakan Chrome atau apapun itu. Kemudian di situ biasanya ada pilihan situs desktop teman-teman atau mode desktop atau mode komputer. Pokok intinya itulah teman-teman. Nah, di situ kalian tinggal centang saja. Nanti tampilannya akan berubah menjadi ya kayak lebih kecil gitu loh teman-teman karena itu adalah tampilan komputer seperti itu ya. Nah, kalau sudah teman-teman kalian klikkan saja di Google Keyword Planner seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian di sini kalian enter saja. Nah, kalau sudah di-enter teman-teman, di sini ada banyak pilihan ya. Nah, di sini saya tidak tahu di sini kenapa kok berbahasa Inggris ya, teman-teman, tapi harusnya ini bisa berbahasa Indonesia. Saya dulu seingat saya itu berbahasa Indonesia, teman-teman, tapi di sini saya coba-coba ini tidak bisa. Kenapa kok? Oh, ini ada, teman-teman. Kita akan coba dulu ya. Nah, ini teman-teman ternyata bisa ya ke bahasa Indonesia. Harus diterjemahkan dulu. Nah, di sini kalian pilih yang ini, teman-teman. Kalian scroll ke bawah, kemudian kalian pilih ini. Pilih kata kunci yang tepat dengan alat riset kami. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau tidak muncul tulisan ini ya, kalian berarti yang Inggris tadi teman-teman yang di awal tadi ya. Nah, ini kalian bisa apa? Deteksi lagi lah. Pokoknya kalian bisa terjemah atau apa itu terserah kalian ya. Kemudian kalian klikkan ini. Nah, di sini ini kan bahasa Arab ya, teman-teman. Ini karena saya tinggal di Mesir ya. Jadi, nah ini bisa teman-teman. Jadi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Tadi otomatisnya Arab ya, karena ini kayaknya tergantung lokasinya, teman. Kalau kalian di Indonesia ini sudah pasti harusnya langsung otomatis bahasa Indonesia ya, teman-teman. Atau kalau bahasa Inggris ya kalian bisa terjemahkan dulu. Itu mudah banget kok. Kalau di HP cara menerjemahkannya kalian klik titik tiga di atas, kemudian kalian pilih terjemahkan itu ada, teman-teman. Nah, di sini kalian pilih ini ya, buka perencana kata kunci. Nah, kalian klikkan saja ini. Nah, ini saya ingatkan sekali lagi kalau di HP harus menggunakan mode desktop, teman-teman. Nah, di sini kita harus menggunakan Google Ads. Nah, akun saya ini memang belum ada Google Ads-nya ya, teman-teman, karena saya untuk akun AdSense ini tidak menggunakan email ini. Nah, maaf ya, teman-teman, ini ternyata saya agak lupa ya, karena saya sudah menggunakan Google Keyword ini sudah dari tahun lalu, teman-teman, sudah agak lama sekali ya saya menggunakan ini. Nah, di sini kayaknya kita harus membuat akun AdSense dulu ya, teman-teman, tapi ini gratis kok dan ini tidak membayar lah intinya ya. Nah, di sini kalian masuk dulu ke sini, teman-teman. Kalian masuk ke sini ya, teman-teman, google.com, ini garis miring AdSense, garis miring start, garis miring ini ya. Kalian bisa lihat ini, teman-teman, alamatnya ini ya. Kalian bisa klikkan ini nanti di HP kalian. Kemudian di sini kita klik mulailah, teman-teman. Nah, ini berbahasa Indonesia ya. Nah, di sini kita akan mulai mendaftar akun AdSense ya, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita klik saya belum punya situs saja, teman-teman, supaya cepat ya. Nah, di sini saya klikkan tidak saja, teman-teman. Tapi kalau kalian klik ya, ini juga nggak apa-apa, Pak, teman-teman. Tapi nanti biasanya akan ada penawaran-penawaran itu. Tapi kalau kalian mau menggunakannya juga nggak apa-apa, teman-teman. Nah, untuk negara, di sini saya pilihkan Indonesia saja ya, teman-teman, negara kita. Kemudian kalau sudah seperti ini kita baca ini, nah ini kita setujui saja teman-teman, kemudian kita klik mulai menggunakan AdSense, seperti itu ya. Nah, kita akan tunggu dulu teman-teman. Nah, ini adalah tampilan awal dari akun Google AdSense kita ya teman-teman. Ini sudah jadi. Nah, ini juga kalian bisa gunakan ke akun YouTube kalian atau apapun itulah teman-teman. Terserah nanti kalau kalian sudah pengajuan monetisasi ya. Nah, di sini kita akan mengulangi proses dari awal lagi ya teman-teman, yaitu kita masuk ke Google Keyword Planner seperti itu ya. Nah, di sini sama seperti tadi ya teman-teman, tapi ini berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Inggris, kalian klikkan yang ini ya, choose the right keywords. Kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia, di sini akan saya tunjukkan. Saya terjemah ke bahasa Indonesia. Nah, di sini kita pilih yang ini ya, teman-teman, pilih kata kunci yang tepat.
Nah, di sini masih berbahasa Arab, saya ubah ke bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah kita pilih ini teman-teman, buka perencana kata kunci seperti itu ya. Nah, kalau tulisannya seperti ini balik lagi ya teman-teman. Mungkin di kalian nanti tidak ada ya yang akun Google Ads penyiapan dalam proses ini mungkin tidak ada teman-teman, karena di sini saya sudah beberapa kali menyiapkan ya dulu. Nah, di sini kita pilih ganti akun Google saja teman-teman. Nah, di sini kita pilih akun yang tadi barusan kita daftarkan ke AdSense ya teman-teman. Nah, di sini tadi saya menggunakan akun ini ya, Novina Diana. Di sini akan saya klik saja. Nah, kalau sudah kalian pilih akun Google Ads baru teman-teman, di sini intinya kita akan membuat ya. Nah, di sini kalian klik buat baru saja. Mungkin di kalian nggak ada yang tiga ini ya teman-teman, tapi nggak masalah. Kalian klik buat baru di sini, kita akan membuat baru teman-teman. Nah, kalau di sini kalian tinggal pilih saja ya. Kalian pilih tidak, kemudian di sini misalkan negara penagihan ini kalian ubah ke Indonesia dan sebagainya, itu terserah teman-teman. Tapi di sini saya biarkan Mesir saja ya supaya tidak terlalu lama. Saya klikkan kirim teman-teman. Nah, kalau sudah ini sudah jadi ya teman-teman, sudah seperti itu saja dan ini gratis kok teman-teman, nggak usah takut bayar dan sebagainya itu ya, karena ini milik Google teman-teman, jadi sangat aman. Nah, kalau sudah seperti itu kita buka Google Keyword Planner. Nah, ini ya teman-teman tulisannya buka Keyword Planner. Tadi sebenarnya di awal itu teman-teman saya sudah mencoba seperti ini ya, akan tetapi tidak langsung berhasil. Dan itu disuruh mengisi situs dan mengisi, pokoknya mengisi banyak hal lah teman-teman, mengisi perusahaan dan sebagainya itu. Nah, kemudian saya mencoba-coba lagi, akhirnya saya ketemu cara bahwa kita harus daftar dulu di Google AdSense tadi ya teman-teman, yang di awal, yang di ini tadi, yang tinggal kita memilih negara tadi loh teman-teman, yang kita pilih negara Indonesia, kemudian kita klik tadi kan sudah selesai ya. Itu gampang banget kok. Nah, untuk linknya kalian tadi sudah bisa lihat ya teman-teman di situ tadi yang Google AdSense Start itu loh teman-teman, kalian bisa lihat, bisa dibalikan, di skip ke yang belakang lagi kalau kalian mau mengulang ya, bisa diulang videonya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian buka Google Keyword Planner seperti arahan saya tadi ya teman-teman. Pokoknya kalian ikuti saja lah intinya. Kalau masih ada masalah, kalian bisa komentar, nanti akan saya balas ya. Nah, di sini kalau sudah selamat Anda berhasil, berarti ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita tinggal buka Google Keyword Planner ini ya. Tulisannya buka Keyword Planner. Nah, di sini kita sudah mulai bisa menggunakan Keyword Planner-nya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan ditunjukkan ada tampilan baru dan sebagainya. Kita klik OK saja teman-teman. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman. Jadi di sini ada dua tools yang bisa kita gunakan, yaitu temukan kata kunci baru dan dapatkan volume penelusuran dan perkiraan. Di sini yang biasa saya gunakan adalah yang ini ya teman-teman. Saya akan menunjukkan caranya satu-satu. Nah, di sini misalkan saya ingin membuat tentang pinjol ya teman-teman. Di sini saya akan ibaratkan saya ingin membuat channel tentang pinjol ya. Di sini saya akan klikkan pinjaman online. Saya klik enter teman-teman, atau kalian kalau di HP kalian klik koma kemudian spasi ya. Saya akan contohkan lagi, misalkan di sini saya klikkan pinjol ya. Kemudian saya klik koma, kemudian saya spasi. Nah, jadi seperti ini teman-teman, sama dengan enter ya kalau di laptop. Nah, di sini mungkin saya akan Kredivo misalkan ya. Nah, di sini kalian masukkan sebanyak-banyaknya ya teman-teman untuk mencari penelusuran dari kata kunci yang ingin kita buat kontennya. Nah, di sini saya contohkan 4 ini saja, kemudian saya dapatkan hasil teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, ini sangat sedikit. Mengapa? Karena ini lokasinya masih Mesir ya. Nah, ini kan tadi saya sedang di Mesir ya teman-teman, dan kemudian tadi negaranya juga di Mesir. Di sini akan saya ubah dulu ke Indonesia. Tapi kalau kalian sudah di Indonesia, kalian akan tidak perlu langkah ini ya teman-teman. Kalian bisa skip saja ke video selanjutnya, terserah. Nah, di sini saya pilih ini Indonesia. Jadi di sini kalau kalian menargetkan misalkan Amerika, jadi kalian bisa rubah juga ke negara Amerika ya teman-teman, terserah kalian. Nah, di sini yang Mesir saya hapus saja, kemudian saya simpan teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman. Di sini untuk tag kata kunci pinjaman online, di sini akan saya lebarkan dulu ya teman-teman supaya terlihat. Nah, ini ya. Untuk pinjaman online ini penelusuran bulanan rata-rata adalah 100.000 sampai 1 juta teman-teman. Jadi kalau kalian membuat video tentang pinjaman online yang ada kata kunci pinjaman online-nya, nah itu kemungkinan bisa dilihat oleh ratusan ribu teman-teman. Mengapa? Karena dalam 1 bulan yang mencari itu adalah sekitar 100.000 sampai 1 juta orang. Ini sangat banyak ya teman-teman. Akan tetapi di sini kalian bisa lihat ya, untuk persaingannya ini memang tinggi teman-teman. Nah, persaingan tinggi ini kita juga harusnya dihindari ya teman-teman. Mengapa? Karena walaupun banyak yang mencari, kita akan bersaing dengan akun-akun YouTube besar lainnya teman-teman. Nah, itulah persaingan tinggi. Ya, kalau kalian memang berpotensi, kemudian knowledge atau pendidikan kalian atau pengetahuan kalian itu tinggi, kemudian misalkan skill editing kalian itu bagus, ya kalian nggak apa-apa teman-teman untuk bersaing. Akan tetapi jika biasa-biasa saja, maka kalian akan kesulitan ya teman-teman bersaing dalam kata kunci ini, dalam video tentang pinjaman online. Mengapa? Karena yang membuat sudah
sudah sangat banyak sekali ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat persaingannya adalah tinggi. Kemudian untuk kata kunci pinjol ini persaingannya rendah. Kemudian yang mencari adalah sekitar 10.000 sampai 100.000 per bulannya ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk kata kunci cara meminjam uang online ini yang mencari hanya 100 sampai 1.000 teman-teman per bulannya. Jadi, kalau kalian membuat tentang video cara meminjam uang online, maka itu yang melihat jangan harap sampai ratusan ribu atau puluhan ribu teman-teman. Mengapa? Karena dalam satu bulan yang mencari itu hanya 100 sampai 1.000. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah juga alasan teman-teman mengapa channel saya ini sepi dan kemudian saya terus merekomendasikan ide konten YouTube dan sebagainya itu. Nah, di sini sebenarnya saya sudah membahas ya teman-teman dalam video saya sebelumnya. Di situ saya menunjukkan pakai Google Keyword Planner juga bahwa memang ide konten YouTube, kemudian tutorial YouTube pemula dan sebagainya itu memang peminatnya rendah teman-teman. Dan penelusuran bulanan rata-rata itu hanya berkisar 100 sampai 1.000 saja. Jadi ya maklum ya teman-teman kalau channel saya ini ya penontonnya hanya 1.000, 2.000 dan sebagainya itu. Ya memang itu karena peminatnya tidak terlalu banyak. Seperti itu ya teman-teman. Nah, intinya seperti itu ya teman-teman. Di sini kalian juga bisa mencari ide-ide lain kok. Misalkan di sini saya klikkan contohkan ide anak ya. Misalkan mencuci mainan atau mungkin bermain truk ya. Bermain truk atau mungkin truk oleng atau mungkin Upin Ipin ya teman-teman. Atau mungkin apa Power Rangers ya. Nah, kita akan coba cari teman-teman kira-kira berapa penelusurannya. Nah, di sini sebenarnya bisa kita gunakan untuk semua topik teman-teman, kita bisa mencarinya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk truk oleng. Nah, truk oleng ini yang mencari 100.000 sampai 1 juta teman-teman sama dengan Upin Ipin dan Power Rangers. Sedangkan bermain truk dan mencuci mainan ini yang mencari tidak terlalu banyak ya teman-teman, hanya 10 sampai 100 ini sangat sedikit ya teman-teman. Nah, berarti kalau kalian membuat channel tentang truk oleng atau ya pokoknya tentang truk yang di situ ada kata kuncinya truk oleng, baik itu di deskripsi atau di judul atau di tag, berarti kalian berpotensi untuk mendapatkan views yang banyak teman-teman. Mengapa? Ya karena yang mencari itu 100.000 hingga 1 juta per bulannya, ini sangat banyak ya teman-teman. Akan tetapi di sini kalian bisa lihat persaingannya tinggi ya teman-teman, tapi untuk Upin Ipin dan Power Rangers ini persaingannya adalah sedang, jadi tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu, semoga ini bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komentar saja di bawah ya teman-teman, insya Allah akan saya jawab untuk yang penting. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, semoga kalian semua sehat, sukses serta bahagia selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.